Bab 606 Lautan Darah Abadi. Sampah, sepupu, lari. Pada saat itu, bahkan Sui Jian di tingkat ke-9 dari surga pun panik karena dia juga, seperti Sui Yi, merasakan kekuatan mengerikan Chu Feng. Selain itu, berada di tingkat ke-9 dari alam surga, ia dapat benar-benar mengalami tingkat horor dengan indera yang meningkat. Jadi, saat ini, dia tidak banyak berpikir dan bahkan tidak peduli dengan kehidupan sepupunya. Setelah berteriak, dia berbalik, ingin melarikan diri. Kamu ingin kabur, kalian berdua tidak akan bisa. Namun, Chu Feng hanya mencibir, dan bahkan tanpa bergerak, ledakan kekuatan surga mengamuk keluar dari tubuhnya. Dari tanpa bentuk, ke bentuk, itu menjadi dua mulut seram besar dan pada saat yang sama menelan Sui Jian dan Sui Yi. Pada saat itu, Sui Jian dan Sui Yi mulai membuat jeritan memilukan. Jika seseorang melihat melalui kekuatan surga yang hiruk-pikuk, mereka akan menemukan bahwa tubuh saudara-saudara saat ini mengalami penyiksaan yang sangat kejam. Tubuh fisik mereka tidak hanya merobek sedikit demi sedikit, bahkan sumber energi mereka diambil saat mereka masih hidup. Apalagi, sebelum semua itu selesai, mereka tetap hidup. Mereka benar-benar merasakan penderitaan karena dipecah-pecah. Saat mereka berhenti berteriak adalah saat mereka berhenti bernapas. Lebih tepatnya, hati, kantong empedu, paru-paru dan sisa tulang mereka semua hilang. Chu Feng telah benar-benar menelanjangi mereka. Wus! Ketika kekuatan surga yang mengamuk melonjak kembali ke tubuhnya, dua Cosmos Saks juga memasuki tangan Chu Feng. Kemudian, dia dengan ringan melemparkan mereka ke udara beberapa kali sebelum berkata dengan sangat kecewa, mereka sangat menyombongkan diri sebelumnya. Tetapi ternyata mereka adalah dua bajingan miskin. Ada beberapa alasan mengapa Chu Feng berbicara seperti itu. Sebelumnya, Sui Jian memang mengatakan ia memiliki banyak obat bela diri, tetapi ketika Chu Feng memeriksa Cosmos Saks mereka, ia menemukan bahwa meskipun memiliki beberapa obat bela diri di dalamnya, mereka semua obat bela diri peringkat rendah. Tidak ada obat bela diri tingkat menengah. Meskipun tidak ada barang yang relatif berharga seperti obat bela diri tingkat menengah, pada kenyataannya, masih ada beberapa hal dalam karung kosmos mereka. Untuk orang normal, itu bisa dikatakan sebagai jumlah besar kekayaan, tetapi untuk Chu Feng, itu hanyalah panen kecil. Setelah menyingkirkan Cosmos Saks, Chu Feng melirik ke belakang dengan sudut matanya sebelum tersenyum ringan dan melepaskan kekuatan dari 3 kilatnya. Auranya kembali ke tingkat ke-6 dari alam surga sekali lagi, dan ia terbang dengan cepat menuju arai teleportasi kuno. Ketika Chu Feng secara bertahap menjauhkan dan tubuhnya benar-benar menghilang, di dalam kuas di dekatnya, dua sosok lentur berdiri. Itu Jiang Wanxi dan Sun Yihan. Dewa-dewa aku, dia memiliki penanaman tingkat ke-9 dari alam surga, dan kekuatan bertarungnya mencapai tingkat kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan pertarungannya, dia bahkan bisa bertarung secara setara melawan Lord Martial peringkat 1 kan? Itu sangat tidak masuk akal. Dia bahkan menyembunyikan kekuatannya begitu dalam, dan bahkan jejaknya pun tidak bisa dilihat. Pantas. Tidak heran dia bisa membuat kontrak dengan Asura World Spirit. Dia hanyalah monster. Ini adalah pertama kalinya aku melihat orang yang begitu konyol di generasi kita. Mulut kecil Sun Yihan terbuka lebar, dan matanya penuh kejutan. Adapun Jiang Wanxi, dia terus menatap ke arah Chu Feng pergi. Meskipun dia tidak berbicara, di dalam matanya yang kecil namun cerah, tidak hanya keheranan yang berkilauan, bahkan ada sedikit rasa malu. Hanya setelah beberapa saat Jiang Wanxi sadar. Ujung-ujung mulutnya menekuk, dan dia dengan getir terkekeh. Kami menganggap diri kami sebagai jenius dan tidak menganggap mereka sebagai generasi yang sama. Namun, kami tidak menyadari fakta bahwa beberapa orang menyembunyikan kultivasi mereka dalam-dalam dan tidak mengungkapkannya, kuat tetapi tidak sombong. Meskipun mereka tampak sangat biasa di permukaan, pada kenyataannya, mereka sudah jauh melampaui kita. Sebelumnya, kami bahkan menunjukkan kesombongan di depannya dan tidak menempatkannya di mata kami. Tetapi kami tidak tahu bahwa di dalam hatinya,
kami mirip sampah. Dan bahkan tidak bisa mengambil satupun serangannya. Mendengar kata-kata Jiang Wanxi, kulit Sun Yihan juga sedikit berubah. Kemudian, seperti dia tercerahkan, dia berkata, "Senior, mungkinkah ini yang dibicarakan oleh guru, ada seseorang di luar seseorang, dan langit di luar langit?" Alasan mengapa Jiang Wanxi dan Sun Yihan mengikuti Chu Feng adalah karena mereka takut bahwa Sue Jian dan Sue Yi tidak akan memaafkan Chu Feng, menilai dari kodrat mereka. Mereka ingin secara tersembunyi melindungi Chu Feng dengan aman ke arai teleportasi kuno, tetapi tidak berharap, secara tidak sengaja, untuk melihat kekuatan nyata Chu Feng. Dan, harus dikatakan bahwa kekuatannya yang sebenarnya cukup menakutkan mereka. Sebenarnya, kekuatan roh Chu Feng tidak hanya mendeteksi saudara Sue Jian dan Sue Yi, secara alami, juga mendeteksi Jiang Wanxi dan Sun Yihan. Namun, Chu Feng ingin memberi mereka dua wajah sehingga dia tidak memanggil mereka. Tapi setelah merasakan keterkejutan mereka, Chu Feng membuat keputusan tersembunyi di dalam hatinya. Dalam keadaan tertentu, menghadapi orang-orang tertentu, ia tidak boleh menyembunyikan kekuatannya. Lagi pula, di dunia ini, yang terkuat memerintah tertinggi. Hanya kekuatan yang kuat dan bakat luar biasa yang bisa mendapatkan rasa hormat yang tulus dari orang lain. Kekuatan kecil dan lemah, tidak peduli seberapa rendah dirimu, hanya akan mendapatkan penghinaan dan penghinaan mereka. Jadi, Chu Feng memutuskan, di masa depan, ia akan berkeliaran di wilayah Laut Timur dengan wajah mudanya saat ini. Tidak masalah jika dia melakukan tindakan yang sangat mengejutkan, atau membuat kesalahan yang sangat mengerikan, dia akan memiliki wajahnya saat ini. Dan hanya akan mengubah wajahnya ketika melarikan diri dari bencana atau menghadapi musuh yang tak terkalahkan. Tapi, dia masih akan membiarkan orang-orang dari wilayah Laut Timur tahu bahwa Wu Qing bukan orang yang menyenangkan untuk disinggung. Dia akan, suatu hari, juga membuat semua orang tahu bahwa Wu Qing hanyalah nama palsu, dan bahwa identitas aslinya adalah Chu Feng. Namun, pada saat itu pasti hanya ketika dia memastikan tidak ada yang bisa mengancam keluarga dan teman-temannya di wilayah Laut Timur. Dan juga ketika dia bisa meletakkan kekuatan yang sangat besar, kepulauan eksekusi immortal, di bawah kakinya, dan langkah di atasnya. Wilayah Laut Timur besar. Luas daratannya jauh lebih sedikit dari luas laut, oleh karena itu namanya, wilayah Laut Timur. Lautan darah abadi terletak di jantung wilayah laut. Itu cukup jauh dari tanah, jadi tentu saja, itu sangat jauh dari Lovers Terrace. Namun, karena zona tengah wilayah Laut Timur ditutupi oleh sejumlah besar arai teleportasi kuno, selama kamu punya uang, tidak akan ada masalah bahkan jika jaraknya lebih besar. Meskipun Chu Feng tidak bisa dikatakan sangat kaya, biaya hanya untuk menggunakan arai teleportasi kuno sama sekali tidak masalah baginya. Jadi, setelah beberapa hari, Chu Feng tiba di Lautan Darah Abadi. Tidak heran itu disebut Lautan Darah Abadi. Air laut di laut ini benar-benar berwarna merah darah. Ketika Chu Feng menatap dari atas, dia tidak bisa membantu berseru. Air laut normal berwarna biru, tetapi air laut Lautan Darah Abadi berwarna merah, seolah-olah darah menyatu dan membentuk lautan. Tetapi, meskipun berwarna merah darah, ketika seseorang melihatnya, bukan saja mereka tidak akan merasakan teror, tetapi mereka akan merasa bahwa itu sangat indah. Dan alasan untuk itu adalah karena air laut tidak memancarkan bau darah, melainkan aroma yang samar. Apalagi angin dan ombak wilayah Laut Timur sangat dahsyat. Di wilayah laut lainnya, kebanyakan dari mereka memiliki ombak yang bisa mencapai langit, sehingga orang-orang biasa tidak bisa mendekati mereka. Namun, di Lautan Darah Abadi, air lautnya tenang secara tidak normal. Sebenarnya tidak ada ombak, dan permukaan laut benar-benar seperti cermin. Terutama di sinai matahari, lapisan cahaya berwarna merah samar muncul. Itu sangat indah, menarik, dan mempesona. Itu membuat orang-orang menghela nafas tanpa henti. Bab 607 Legenda Kuno. Tiba-tiba, Chu Feng dengan erat mengerutkan alisnya, sedikit ketidaksenangan muncul di wajahnya.
Dia merasakan ledakan kekuatan roh saat ini memeriksa tubuhnya. Merasakan perubahan seperti itu, dia buru-buru berbalik dan melemparkan pandangan khawatir ke belakang. Baru kemudian dia menemukan, di dekatnya, seorang lelaki tua terbang ke arahnya. Orang tua itu tiba-tiba buta. Meskipun dia tidak bisa melihat, pakaiannya sangat rapi. Mereka tidak secantik itu, tetapi sangat bersih. Terutama rambut panjangnya yang seputih salju. Itu menggantung seperti air terjun, lurus ke tumitnya. Meskipun janggutnya tidak sepanjang rambutnya, itu masih tidak pendek. Itu juga seputih salju, dan juga sangat bersih. Hehe, anak muda, ini pertama kalinya kamu berkunjung ke lautan darah abadi ini kan? Tanya pria tua yang buta itu sambil tersenyum ketika dia menghampiri Chu Feng. Dia memiliki kultivasi tingkat 8 dari ranah surga, dan jelas seorang spiritualis dunia. Matanya tidak bisa melihat, jadi dia menggunakan kekuatan roh untuk mengamati hal-hal. Itu bisa dimengerti, jadi Chu Feng tidak menyalahkannya, dan dengan sopan menjawab, "Senior, ini memang pertama kalinya aku berada di sini. Aku bertanya-tanya, mengapa tempat ini begitu istimewa?" Petik 2. Tempat ini telah ada sejak zaman kuno, dan asal-usul spesifiknya tidak dapat dilacak. Ada banyak versi yang dibicarakan orang, beberapa orang mengatakan itu terbentuk secara alami, ada yang mengatakan itu dibentuk oleh keanehan. Tapi, versi favorit aku berasal dari legenda era kuno. Kata lelaki tua buta itu dengan agak senang ketika dia membelai jenggot seputih salju. Oh, legenda macam apa itu, senior? Bisakah kamu memberitahuku? Petik 2. Mendengar dia mengatakan, legenda era kuno, Chu Feng langsung tertarik. Bagaimanapun, era kuno dari zaman yang sangat jauh. Itu beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Itu adalah era yang benar-benar berbeda dari yang sekarang, era ketika budidaya bela diri baru saja mulai berkembang, ketika para ahli muncul dalam jumlah yang lebih besar dan lebih besar. Dan ketika monster berjalan di atas tanah. Itu adalah era misterius dan tak terduga yang dipenuhi dengan cerita dan legenda. Dikatakan pada waktu itu, semua jenis spesies menyebar ke seluruh dunia, dan para dewa mewariskan metode penanaman bela diri ke dunia di bumi. Memungkinkan semua spesies untuk mempelajari dan memahaminya. Terlepas dari apakah itu manusia, monster, hewan, atau bahkan tumbuhan, semuanya dapat mencoba memahami metode budidaya bela diri. Dan, dengan kecerdasan yang kuat, manusia dengan cepat memahami metode dan mendapatkan kekuatan. Mereka memperoleh kekuatan yang menempatkan mereka di atas spesies lain, dan segera menjadi raja dunia. Namun, ada spesies lain yang memahami metode budidaya bela diri bersama dengan manusia. Mereka berbeda dari bes-bes, berbeda dari bes-bes, dan bahkan lebih, berbeda dari bes-bes. Mereka memiliki kecerdasan yang tidak lebih lemah dari manusia serta garis keturunan bangsawan. Mereka juga menyukai perdamaian. Setelah mereka memahami metode budidaya bela diri, mereka tidak melakukan hal yang sama seperti manusia dan menggunakannya untuk diri mereka sendiri. Mereka mulai menyebarkan pemahaman mereka ke berbagai spesies, dan itu mengguncang posisi penguasa yang dimiliki manusia. Namun, manusia tidak berani melakukan apapun pada mereka karena dari apa yang mereka dengar, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada manusia. Tapi, spesies yang begitu kuat dan mulia punah setelah era kuno, dan tidak lagi muncul lagi. Jadi, orang menyebutnya organisme kuno. Ringkasnya, peristiwa-peristiwa di era itu penuh dengan misteri, yang juga menyebabkan orang-orang di masa kini sangat ingin tahu tentang masalah-masalah di era itu. Meskipun hal-hal yang diucapkan mengenai era itu tidak dapat ditentukan benar atau salah, karena sebagian besar diwariskan sebagai cerita atau legenda. Kebanyakan orang masih menikmati mendengarkan tentang era kuno. Bahkan Chu Feng tidak terkecuali. Hehe, ini cerita yang panjang dan mungkin benar-benar membalikkan pengetahuanmu tentang era kuno. Aku takut bahkan jika aku berbicara tentang itu, kamu masih mungkin tidak percaya dan akan menganggap aku sebagai kata-kata gila yang mengoceh, kata pria tua itu sambil tersenyum. Masalah-masalah era kuno berasal dari zaman yang sangat jauh.
Adapun yang asli dan yang palsu, siapa yang bisa menvalidasi mereka? Chu Feng tersenyum, lalu menambahkan, "Senior, tidak ada salahnya mengatakannya padaku. Aku bersedia mendengarkan." Petik 2. Haha, tidak buruk, anak muda, kamu cukup menarik. Karena kamu sudah mengatakannya, aku memang bisa memberitahu kamu tentang itu. Dikatakan di era kuno, itu adalah dunia organisme kuno. Mereka memandang spesies lain sebagai budak, mainan, sebagai hewan peliharaan, tetapi karena mereka kuat, manusia dan spesies lain hanya bisa tetap tunduk dan menjalani kehidupan bahkan lebih rendah dari babi dan anjing di bawah penindasan organisme kuno. Namun, banyak orang tidak mau hidup berhari-hari seperti itu. Dari orang-orang itu, satu sangat pintar. Dia sengaja membiarkan dirinya ditangkap oleh organisme kuno dan menjadi budak mereka. Tapi, menggunakan kecerdasannya, ia dengan cepat merebut kepercayaan mereka dan menjadi pelayan raja kuno. Di era itu, manusia yang mendapatkan kekuatan seperti itu dan bahkan berdiri di atas banyak organisme kuno adalah hal yang sangat tak terbayangkan. Dan semua itu karena kecerdasannya. Tapi, kecerdasannya tidak berhenti di situ. Ambisinya juga tidak berhenti di situ. Dia tinggal di sisi raja kuno seolah-olah dia tidak bisa menentukan hari dari malam, dan mengamati budidaya raja kuno. Akhirnya, suatu hari, ia memahami metode kultivasi raja dan menciptakan metode kultivasi yang cocok untuk manusia. Dia mulai berkultivasi secara sembunyi-sembunyi dan dengan cepat mendapatkan kekuatan yang dimiliki oleh organisme kuno. Selain itu, ia menemukan jenis kekuatan lain, yang bahkan tidak dimiliki oleh organisme kuno. Itu adalah kekuatan untuk memungkinkan seseorang membuka gerbang ke dunia lain, dan untuk memanggil organisme dunia itu ke dunia mereka. Namun, kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh semua orang. Seseorang harus memiliki jenis metode koneksi khusus, dan generasi yang akan datang menamai metode koneksi itu power kekuatan roh, dan menamakan kekuatan itu teknik pembentukan roh. Kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Surga, dari apa yang kamu katakan, bukankah itu berarti orang itu adalah orang pertama yang menciptakan metode kultivasi bela diri dan teknik formasi roh? Mendengar itu, Chu Feng tanpa henti terkejut karena kata-kata orang tua itu benar-benar berbeda dari apa yang dia dengar. Itu memang membalik pengetahuannya. Jangan menyela, biarkan aku selesai. Pria tua itu meletakkan jarinya di mulutnya, menyuruh Chu Feng untuk tetap diam. Chu Feng juga cepat tenang dan terus mendengarkan dengan cermat. Kekuatannya menjadi lebih kuat dari hari ke hari, dan akhirnya, suatu hari, kekuatannya melampaui organisme kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya raja kuno yang bisa bertarung melawannya. Dia ingin manusia berada pada level yang sama dengan organisme kuno, tetapi jelas, raja tidak mau membiarkan hal seperti itu. Jadi, pertempuran yang tak terhindarkan meledak. Dikatakan bahwa pertempuran hebat berlangsung selama beberapa hari. Langit dan bumi benar-benar gelap. Tetapi pada akhirnya, Raja kuno dikalahkan. Setelah Raja meninggal, darah disemprotkan ke laut tetapi untuk waktu yang lama, tidak memudar dan benar-benar bergabung bersama dengan air laut, membuat laut selamanya berwarna merah darah. Namun, orang yang mengalahkan Raja kuno juga membayar harga tertentu. Salah satu matanya diambil oleh Raja dan tidak pernah bisa dipulihkan. Bab 608 Nasib Primogenitor. Meskipun dia kehilangan pandangan, itu tidak membuatnya kehilangan niat bertarungnya. Sebaliknya, itu membuatnya melihat dunia lebih jernih. Jadi, dia memutuskan untuk membebaskan semua manusia di dunia. Dia tidak lagi ingin manusia berdiri sejajar dengan organisme kuno. Dia ingin manusia menjadi penguasa di negeri itu, menjadi raja di seluruh dunia. Dengan demikian, dia mulai mewariskan kepada manusia metode budidaya bela diri dan melatih sejumlah besar pembudidaya manusia yang bisa melawan dan bahkan lebih kuat daripada organisme kuno. Mereka memulai kampanye dari wilayah Laut Timur, dan akhirnya memusnahkan semua organisme kuno, menciptakan era milik manusia. Dan kamu benar,
Dia adalah orang yang menciptakan metode penanaman bela diri serta teknik pembentukan roh. Namun, kontribusinya tidak hanya itu. Kontribusinya yang sebenarnya adalah mengubah nasib manusia. Jadi itu sebabnya orang-orang dari generasi yang kemudian memanggilnya Fate Primogenitor, kata lelaki tua buta itu dengan muram. Terlebih lagi, wajahnya penuh kehikmatan, seolah-olah dia tidak menceritakan legenda tetapi lebih dari fakta. Takdir Primogenitor, itu berarti lautan kekal darah ini adalah tempat di mana Primogenitor nasib mengalahkan Raja kuno? Setelah mendengar cerita itu, Chu Feng tertegun dan bahkan darahnya mendidih. Lelaki tua yang buta itu berbicara dengan sangat jelas dan seolah-olah dia melihat peristiwa yang terjadi saat itu lagi. Karena itu, Chu Feng tidak merasa itu adalah legenda, dan merasa bahwa itu adalah sesuatu yang secara realistis terjadi. Jika dia bisa memilih, Chu Feng, secara pribadi, akan lebih bersedia untuk mempercayai versi orang tua yang buta itu, bahwa itu adalah kebenaran dari era kuno. Hehe, itu hanya legenda. Dengarkan saja untuk bersenang-senang, tidak perlu menganggapnya benar. Tapi sudah memiliki kultivasi ini di usiamu berarti bakatmu cukup bagus. Berkultivasi dengan baik, ini adalah tanah kultivasi yang suci. Terutama bagi kita orang-orang di alam surga, itu memiliki efek menguntungkan yang tak terbatas. Namun, kamu tidak dapat berkultivasi di sini untuk waktu yang lama. Jika kamu merasa tubuh kamu gatal atau ada sedikit rasa sakit, cepat pergi. Tidak apa-apa untuk kembali dalam setahun atau setengah tahun. Ah, itu benar. Baru-baru ini, lautan darah abadi tidak terlalu tenang. Jangan terlalu jauh ke dalam, dan berhati-hatilah bertemu monster itu dan ditangkap olehnya sebagai sumber daya kultivasi. Hehe, pria tua buta itu tertawa kecil, lalu berbalik dan pergi. Melihat tubuh lelaki tua itu yang semakin lama semakin menjauh, Chu Feng tidak bisa masuk akal untuk waktu yang lama. Dia telah menggunakan kekuatan roh untuk memeriksa orang tua itu dengan hati-hati, dan menemukan dia benar-benar hanya di tingkat ke-8 dari alam surga. Tidak ada satupun jejak palsu. Tetapi karena suatu alasan, ia merasa bahwa lelaki tua yang buta itu sangat tidak normal. Adapun bagian mana dia abnormal, bahkan Chu Feng tidak terlalu yakin. Itu semua intuisi. Oi, saudaraku, jangan dengarkan ocehan orang tua buta itu. Dia orang gila. Petik 2. Betul. Dia telah tinggal di sini sepanjang tahun, dan ketika dia bertemu wajah-wajah baru yang terbang dari arai teleportasi kuno, dia berbicara tentang cerita yang ditenun secara acak ini. Petik 2. Ah, dengan pandangan sekilas, aku bisa memberitahumu orang yang cerdas. Bagaimana kamu bisa percaya hal semacam itu? Dari apa yang aku lihat, kalian semua terlalu khawatir. Petik 2. Betul. Saudara ini memiliki penampilan yang bijaksana. Bagaimana dia bisa percaya omong kosong liar pria tua buta itu? Metode budidaya bela diri diberikan oleh surga. Ini adalah fakta yang diketahui semua orang. Bagaimana itu bisa diciptakan oleh manusia fana? Petik 2. Tepat pada saat itu, sekelompok pria dan wanita muda terbang mendekat. Usia mereka dekat dengan Chu Feng, sebagian besar beberapa tahun lebih tua darinya, tetapi kultivasi mereka hanya mencapai awal dari alam surga. Alasan mengapa mereka begitu hangat mengingatkan Chu Feng kemungkinan karena mereka menemukan bakat luar biasa dan ingin berteman dengannya. Masalah-masalah era kuno begitu jauh. Siapa yang bisa tahu mana yang benar dan mana yang palsu? Chu Feng dengan ringan tersenyum. Dia terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang yang ingin mengambil keuntungan darinya, jadi dia melompat pergi dan menuju lebih dalam ke lautan darah abadi. Mengutuk, kami dengan baik hati mengingatkannya, namun ia sebenarnya menolak niat baik itu. Dia terlalu sombong. Melihat Chu Feng pergi begitu saja tanpa peduli pada mereka, salah satu pria sangat tidak senang. Orang arogan memiliki kemampuan untuk menjadi arogan. Apapun, jangan mengomel dan mengatakan hal buruk tentangnya. Orang-orang seperti dia kemungkinan berasal dari kekuatan yang lumayan, atau memiliki tuan yang luar biasa. Jika dia mendengar kamu mengucapkan kata-kata itu tentang dia, kami tidak akan bisa menyelamatkan kamu.
Petik 2. Betul. Jangan menyeret aku ke bawah karena kamu tidak bisa tutup mulut. Petik 2. Teman pria itu mengejeknya, membuatnya sangat terdiam dan kehilangan semua amarahnya. Teman-temannya memang tidak salah. Ada banyak macam orang di tempat seperti itu. Menilai dari kultivasi mereka, mereka hanyalah eksistensi yang paling cantik. Mereka akan dipandang rendah dimanapun mereka pergi, dan mereka tidak akan berani menyinggung siapapun yang mereka temui. Lautan darah abadi sangat besar, dan di dalam wilayah laut, tidak ada lagi arai teleportasi yang akan memungkinkannya untuk langsung mencapai zona pusat. Jika Chu Feng ingin menemukan Qiu Sui Fuyan di tempat monster muncul, dia harus mencapai zona tengah itu. Di jalan, Chu Feng kira-kira mengerti struktur lautan darah abadi. Tidak ada pulau di dalam laut, dan bahkan arai teleportasi kuno dibangun di langit. Tempat tinggal di tempat itu sangat istimewa. Itu semua adalah formasi khusus yang dibuat oleh spiritualis dunia yang kuat. Pulau-pulau kecil yang mengambang diciptakan, dan istana-istana besar berdiri di atas pulau-pulau kecil itu. Permukaan seperti darah berwarna seperti cermin dari laut di bawah dan mengambang pulau-pulau kecil di dalam awan di atas. Harus dikatakan bahwa itu adalah pemandangan indah yang cukup langka. Namun, meskipun budidaya di lautan darah abadi itu gratis, jika seseorang ingin tinggal di pulau-pulau kecil yang terapung, mereka harus membayar. Dan, mereka yang datang ke sana membudidayakan harus tinggal di pulau-pulau kecil yang terapung, kalau tidak mereka akan diusir. Adapun alasannya, itu secara alami karena lautan darah abadi sudah dikontrol. Dan untuk siapa? Itu sebelumnya sekte Demon Knight yang melumpuhkan, tetapi saat ini Nusantara eksekusi abadi. Dari itu, dapat dilihat bahwa setelah sekte malam kelumpuhan yang memecah belah dan gereja surga pembakaran pergi, kepulauan eksekusi immortal memang seperti matahari di tengah langit. Menjadi bos wilayah Laut Timur. Yayasan kepulauan di wilayah Laut Timur sangat dalam yang tak terduga. Ini benar-benar hidup, seperti yang diharapkan dari tanah suci budidaya ini. Aku yakin jika monster itu tidak menyebarkan malapetaka di sini, akan ada lebih banyak orang yang datang ke sini untuk membudidayakan. Petik 2. Setelah beberapa jam bergegas, Chu Feng akhirnya tiba di area tengah lautan darah abadi. Tempat itu bisa dikatakan wilayah di mana energi khusus adalah yang terpadat. Namun, karena penampakan monster baru-baru ini, orang-orang yang berani berkultivasi di tempat itu dipotong lebih dari setengah. Tetapi meskipun begitu, ketika Chu Feng mengalihkan pandangannya, dia masih bisa melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya di atas lautan darah. Melihat ke sana, setidaknya ada beberapa ribu orang, dan itu masih hanya mereka yang bisa memasuki berbagai visi Chu Feng. Gemuruh, 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 gemuruh. Tapi tepat pada saat itu, semburan gemuruh tiba-tiba terdengar. Beberapa mil jauhnya dari Chu Feng, air laut yang tenang melonjak ke atas, dan riak mengamuk membuat tempat itu kacau. Ah, monster itu datang. Jalankan, titik. Setelah menemukan perubahan seperti itu, banyak orang melarikan diri untuk hidup mereka. Banyak orang juga naik ke langit tanpa bergerak secara horizontal, mengamati dengan diam. Namun, Chu Feng melompat ke depan, dan terbang menuju daerah di mana ombak naik ke langit. Bab 609 Boneka di Lautan. Di titik paling tengah lautan darah abadi, air laut berwarna darah yang tenang naik, membentuk gelombang besar yang mencapai puluhan meter. Mereka seperti binatang buas ketika mereka membuat raungan yang memekakkan telinga dan melonjak. Tetapi orang-orang yang menyebabkan laut menjadi seperti itu bukanlah monster yang mengerikan. Itu dua orang, dua pria paruh baya. Dari dua lelaki paruh baya itu, satu memiliki tubuh besar dan berat, wajah penuh rambut wajah, dan bahkan di tangannya ada rambut hitam. Jika seseorang melihat dengan cermat, mereka akan melihat seseorang. Kalau tidak, dia hanya gorila besar. Tetapi meskipun orang itu memiliki penampilan yang sangat kasar dan liar, budidayanya tidak lemah. Kekuatan yang terpancar dari tubuhnya adalah kekuatan marsial. Pria besar yang hanya mencapai usia pertengahan adalah peringkat 1 martial lord.
Meskipun orang lain juga seorang pria paruh baya, dia merawat dirinya dengan cukup baik. Kulitnya sangat muda, dan di permukaan, dia jelas seorang pria yang rapi dan berwajah adil. Ada perbedaan yang sangat tajam jika dibandingkan dengan pria besar liar itu dalam hal penampilan luar. Meskipun ia memiliki penampilan yang sangat lembut, ia sama sekali tidak lemah. Demikian pula, dia adalah peringkat 1 martial lord, dan saat ini, dia dan pria paruh baya besar sedang menjalani pertarungan yang intens. Perubahan yang terjadi pada tempat itu semua karena mereka berdua. Meskipun pertempuran mereka sangat berapi-api dan hasilnya tidak pasti, jika seseorang melihat dengan seksama, tidak sulit untuk mengetahui bahwa mereka bukan musuh. Mereka sepertinya lebih suka berdebat. Itu karena pakaian mereka sama. Di belakang jubah mereka, 3 kata besar tercetak dengan jelas dan menyilaukan, Kepulauan Eksekusi Abadi. Itu orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal? Chu Feng bahkan berpikir bahwa monster itu muncul sehingga dia dengan cepat terbang. Tetapi setelah tiba dia menemukan bahwa itu adalah tiang antara 2 peringkat 1 martial lords. Terutama ketika dia menemukan mereka adalah orang-orang dari Nusantara Eksekusi Immortal, dia tidak bisa menahan cemberut, sedikit ketidaksenangan muncul di matanya. Tempat itu adalah titik paling tengah di wilayah laut, juga tempat di mana jumlah terbesar orang dibudidayakan. Ketika keduanya bertempur di sana, dengan kekuatan yang mereka pegang, mereka bisa melukai beberapa orang dari sisa-sisa pertarungan mereka. Namun yang jelas, mereka tidak peduli tentang itu. Itu bisa dilihat meskipun Kepulauan Eksekusi Immortal disebut sebagai orang-orang yang benar. Pada kenyataannya, karakter mereka tidak ada yang baik. Setidaknya, 2 di depan mata mereka tidak banyak baik. Orang-orang dari Nusantara Eksekusi Immortal memang kuat. Kekuatan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan wilayah surga kita. Ini benar-benar sangat keren. Seorang wanita yang mengidolakan secara membabi buta di dekat Chu Feng menatap dengan jantung yang bermunculan. Ketika dia melihat 2 ahli dari Kepulauan Eksekusi Immortal, dia meneteskan air liur, memiliki wajah memerah, dan sangat memuji. Ketika monster itu muncul, kenapa kita tidak melihatnya muncul? Sekarang monster itu tidak ada di sini, mereka di sini pamer. Sebagai manajer di tempat ini, sangat disayangkan bahwa mereka tidak menjaga ketertiban di tempat ini, tetapi sekarang mereka bahkan membuat kekacauan sendiri. Ini benar-benar membuat orang tidak senang. Petik 2. Tetapi dibandingkan dengan kekaguman dan pujian buta beberapa orang, banyak orang juga menyatakan ketidakpuasannya. Di belakang Chu Feng, seorang pria bermandikan air laut sedang mengutuk. Melihat penampilannya yang kasar, dia jelas dipengaruhi oleh sisa-sisa tombak mereka, saat pertarungan membuat gelombang menghantamnya. Tapi tepat pada saat itu, pria berwajah adil itu mendengus dingin dan melemparkan pandangannya ke arah pria di belakang Chu Feng. Dia benar-benar mendengar kutukannya. Tapi itu tidak banyak. Ketika dia menoleh, dia menghendaki. Kekuatan bela diri kemudian lahir dari pikirannya, dan datang menyapu. Bung gemuruh-gemuruh. Bahkan sebelum kekuatan marsial tiba, tekanannya datang lebih dulu. Tekanan mengamuk langsung menyebabkan air laut di bawah ini meledak, menciptakan dinding tinggi berwarna darah puluhan meter, dan itu menekan ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Ya Tuhan, kamu benar-benar tidak dapat mengambil komentar apapun. Tidak bisakah aku bahkan mengatakan sedikit tentang kamu? Saat itu, pria itu mengutuk, tetapi berbalik dan berlari. Meskipun gelombang laut tidak kuat, kekuatan marsial bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Jika dia terkena itu, dia akan sangat terluka jika itu adalah serangan ringan, tetapi dia akan mati jika itu adalah serangan yang berat. Sial, lari. Pada saat yang sama, semua orang di arah itu dengan buru-buru menggunakan semua kekuatan mereka untuk melarikan diri demi kehidupan mereka menuju kejauhan. Bahkan wanita yang mengidolakan secara membabi buta tidak terkecuali. Dia meletakkan semua yang dia harus melarikan diri untuk hidupnya juga. Pria berwajah adil itu tidak hanya menyerang pria yang menghinanya, tetapi semua orang ke arah itu. Jika mereka tidak segera melarikan diri,
mereka akan terpengaruh bersama dengannya. Benar-benar mendominasi. Jadi ini adalah orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal? Petik 2. Siapa itu Chu Feng? Segera, dia melihat melalui tujuan pria berwajah adil itu. Dia tidak benar-benar berencana untuk membunuh laki-laki itu, atau dengan kekuatannya, pada jarak seperti itu, dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saat ini, pria berwajah adil itu hanya menegaskan dominasinya dan sengaja menakuti laki-laki itu, tetapi Chu Feng tidak terlalu menyukai metode penegasan, yang menyeret orang lain ke dalamnya. Meskipun dia sangat tidak senang pada pria paruh baya, Chu Feng tidak ingin memiliki terlalu besar konflik terhadap orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal begitu cepat. Bagaimanapun, itu terlalu besar kekuatannya, sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia lawan saat ini. Jadi, memikirkan hal itu, Chu Feng tidak bisa menahan rasa tidak senang dalam hatinya, berbalik dan bersiap untuk pergi. Iya, menyenangkan, hahaha. Petik 2. Oi, jangan lari, ini sangat menyenangkan. Petik 2. Tapi saat Chu Feng berbalik dan bersiap untuk pergi, dia tiba-tiba mendengar, dari gelombang besar yang terus-menerus mendekati, suara seorang anak. Benar, suara itu pasti milik seorang anak. Tunggu sebentar, merasa ada sesuatu yang salah, Chu Feng buru-buru menoleh dan melihat. Dia menemukan, pada ombak besar yang bisa menyentuh langit yang digerakkan oleh kekuatan marsial, benar-benar ada boneka kecil. Itu seorang gadis, dan melihat penampilan mudanya dia belum berusia 3 tahun. Saat ini, dia berada di atas ombak besar, namun, dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Sebaliknya, dia tampak sangat ceria dan benar-benar menunggangi ombak, cekikikan tanpa henti. Meskipun gadis kecil itu memiliki keberanian, setelah Chu Feng memeriksanya, dia menemukan bahwa dia adalah anak biasa tanpa kultivasi. Untuk seorang gadis kecil seperti dia, belum lagi kekuatan marsial yang sudah dekat di belakang gelombang besar, bahkan jika gelombang besar menghantamnya, dia akan hancur. Pada saat itu, hati Chu Feng tersentuh oleh simpati. Jika itu adalah seorang kultivator normal, dia pasti tidak akan memasukkan hidungnya ke masalah itu, tetapi untuk kehidupan sekecil itu, dia harus melakukannya. Wus, berpikir ke titik itu, Chu Feng tidak ragu-ragu dan tidak hanya dia tidak memilih untuk menghindari gelombang besar, dia malah terbang menuju gelombang. Wow, Chu Feng menggunakan keterampilan rahasia, teknik dashing Azure Dragon. Kecepatannya luar biasa cepat, dan akhirnya, dia mengangkat gadis kecil itu dari air laut sebelum ombak besar itu menghantam. Tapi, saat dia menggendong gadis kecil itu, kekuatan marsial yang mengikutinya datang langsung ke arahnya. Selain itu bahhan meningkat dalam kecepatan, Chu Feng tidak bisa lagi menghindarinya. Melihat, apakah orang itu sudah gila? Tidak hanya dia tidak berlari, dia bahkan bergegas menuju kekuatan marsial. Tunggu, ini untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Ah, dia benar-benar orang yang baik, tapi sayangnya, kehidupan orang-orang baik itu singkat. Melonjaknya kekuatan marsial telah menarik perhatian semua orang, dan tindakan Chu Feng juga tertangkap oleh mata mereka. Jadi, mereka semua menggelengkan mata dan menghela nafas, merasa bahwa Chu Feng dan gadis kecil itu pasti akan mati. Bab 610 berjuang melawan Dewa Perang. Tapi, dalam situasi itu, Chu Feng tidak terlalu panik. Meskipun kekuatan marsial sangat kuat, dengan kekuatannya, dia tidak dapat melawannya. Berpikir ke titik itu, mata Chu Feng berkedip. Ketika 3 kilat melonjak, kekuatan 3 pencahayaan diberikan ke tubuhnya. Kemudian, Chu Feng mengepalkan satu tangan, dan melemparkan tinju. Dengan ledakan besar, gelombang menyembur kemana-mana dan riak membuat gelembung air. Gelombang besar yang bisa menyentuh langit, di samping kekuatan marsial yang mengamuk, di bawah tatapan kerumunan, dihancurkan oleh pukulan Chu Feng. Surga, apakah kamu melihat itu? Bocah itu benar-benar menghancurkan serangan tuan bela diri. Petik 2. Kuat, tidak peduli seberapa kuat kultivasinya, dia hanya ada di alam surga. Bagaimana dia bisa bertarung melawan kekuatan bela diri dari dewa bela diri? Bagaimanapun,
Kekuatan bela diri dan kekuatan surga ada di dua tingkat yang sama sekali berbeda. Petik 2. Tindakan Chu Feng tidak diragukan lagi menimbulkan keributan. Setiap orang yang melihat itu melebarkan mulut mereka, menjatuhkan rahang mereka, dan mata mereka penuh keheranan. Iya, kakak, kamu sangat kuat. Melihat percikan yang memenuhi langit tanpa henti menyapu namun tidak pernah menyentuhnya, karena dia ditutupi oleh lapisan cahaya berwarna ungu. Gadis kecil itu juga mengedipkan matanya yang besar dan berseru. Namun, Chu Feng tidak punya waktu untuk peduli tentang gadis itu dalam pelukannya karena dia sudah merasakan dua tatapan yang sangat tidak baik terkunci padanya. Mengangkat kepalanya dan melihat, melewati air berwarna darah yang menyembur seperti badai. Chu Feng bisa melihat dua ahli Nusantara eksekusi immortal yang bertempur menghentikan tombak mereka dan melihat Chu Feng dengan tatapan yang sangat tidak senang. Saudara, tidak ada permusuhan di antara kami. Jadi mengapa kamu menyerang aku tanpa alasan? Tanya pria berwajah adil itu tiba-tiba dengan nada penuh dengan kebencian saat ia menggenggam kedua tangannya bersama-sama. Jelas, Chu Feng menghancurkan serangannya membuatnya marah. Kamu benar-benar memaksakan kata-katamu di sini. Jelas, kamu bermaksud untuk menyakiti orang yang tidak bersalah. Dan sekarang, kamu mengatakan bahwa aku menyerang kamu? Jika itu bukan untuk menyelamatkan boneka ini, aku bahkan akan terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang seperti kamu. Chu Feng tidak mundur. Sebaliknya, ia langsung menunjuk wajah pria itu dan menegur. Itu sifat Chu Feng. Menghadapi orang lebih baik dan masuk akal, tidak peduli seberapa lemah kekuatan mereka, Chu Feng akan bersikap sopan, namun, menghadapi orang-orang yang tidak senang. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan mereka, Chu Feng tidak akan memberi mereka wajah yang baik. Terutama bagi orang-orang yang tidak memiliki niat baik sejak awal. Chu Feng tidak akan bertindak lemah di depan mereka. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang kamu lakukan, mereka tidak akan memaafkan kamu. Daripada meremehkan diri sendiri, mengapa tidak mengeluarkan semangat? Dasar bocah sombong, kamu berani berbicara seperti ini padaku? Jika aku tidak memberi kamu pelajaran, kamu benar-benar tidak akan menempatkan Nusantara eksekusi abadi aku di mata kamu. Petik 2. Dan tepat pada saat itu, pria besar liar itu langsung menyerang. Dia membuang satu telapak tangan. Langit langsung berubah warna, dan semua wajah pengamat menjadi heran karena telapak tangan manusia liar jauh lebih kuat daripada yang kasual oleh pria berwajah adil tadi. Dari itu, orang bisa melihat bahwa itu adalah kekuatan sebenarnya dari dewa bela diri. Yang dari pria berwajah adil tadi, benar-benar hanya untuk menunjukkan kekuatannya. Namun meski begitu, Chu Feng masih tidak takut. Meskipun kekuatan marsial sangat kuat, menurut analisisnya, ia mungkin tidak akan dikalahkan oleh lawannya dengan kekuatannya saat ini. Jadi, kekuatan surga melonjak di tubuhnya. Lalu ia juga membuang telapak tangannya. Meskipun yang keluar adalah kekuatan surga, tidak peduli apakah itu kekuatan atau kekuatan, telapak tangan Chu Feng tidak sedikit pun lebih lemah daripada manusia liar. Booming. Keduanya bertabrakan, langsung menciptakan riak hiruk-pikuk. Hasilnya sebenarnya tidak ditentukan, karena mereka sama-sama membatalkan satu sama lain. Wow, apakah kamu melihat itu? Orang di sana benar-benar menghilangkan serangan kuat dari dewa bela diri peringkat 1 dengan budidaya tingkat ke-9 dari alam surga. Petik 2. Sangat kuat. Sepertinya pemogokan barusan bukanlah pemogokan yang sewenang-wenang. Bocah itu benar-benar memiliki kekuatan yang bisa bertarung melawan tuan bela diri. Siapa sebenarnya dia? Dari sekte mana dan dari mana dia berasal? Karakter seperti dia seharusnya tidak sepenuhnya diketahui. Kenapa aku tidak pernah mendengar nama besarnya sebelumnya? Petik 2. Melihat pemandangan yang sulit dipercaya dengan mata kepala sendiri, orang-orang di sekitarnya berseru tanpa henti. Bahkan ada beberapa orang yang mulai menebak identitas Chu Feng. Mereka semua merasa bahwa dia bukan keberadaan yang sederhana, dan bahwa dia mungkin memiliki latar belakang yang besar. Dasar bocah sombong, aku dengan ramah bertanya siapa kamu, namun kamu menyerang aku, mengabaikan pertanyaan aku. Jika aku tidak memberi kamu pelajaran,
kamu benar-benar tidak akan tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi ini. Pujian dari kerumunan di sekitarnya membuat dua martial lord semakin marah. Pria berwajah adil itu tidak lagi menonton dari samping, dan juga bergabung dalam pertempuran. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Ketika pria berwajah adil menyerang, ia menggunakan keterampilan bela diri. Itu bahkan keterampilan bela diri peringkat 7. Segera ketika muncul langit berubah warna. Di udara, kekuatan marsial yang terlihat dengan mata telanjang melonjak keluar, disemprotkan ke bawah, dan digunakan oleh keterampilan bela diri, menjadi tentara jutaan. Meskipun kekuatan marsial menciptakan jutaan tentara, maka kekuatan itu sangat tersebar. Kekuatan individu mereka masih bukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh para ahli ranah surga biasa. Kekuatan mereka bahkan mungkin melampaui ahli alam surga. Rata-rata kekuatan setiap prajurit adalah sekitar tingkat ke-7 dari ranah surga. Mungkin satu saja tidak akan banyak, tetapi ketika mencapai puluhan juta, itu sangat menakutkan. Keterampilan bela diri yang mengerikan. Dikatakan bahwa kekuatan sebenarnya dari keterampilan bela diri dan persenjataan elit hanya dapat dipamerkan di tangan martial lords. Sepertinya kata-kata itu memang tidak salah. Petik 2. Harus dikatakan bahwa keterampilan bela diri yang digunakan pria berwajah adil itu terlalu kuat. Selain martial lords, tidak satupun dari pengamat bisa bertarung melawan keterampilan bela diri semacam itu. Tentara jutaan orang? Aku sangat ingin melihat apakah dinding formasi roh aku dapat menghentikan ini. Petik 2. Melihat tentara jutaan yang melonjak maju di udara, keinginan Chu Feng untuk bertarung tersulut. Sebelumnya, ketika dia berada di tingkat ke-9 dari dunia mendalam, tidak ada orang yang bisa mengalahkannya sebelum tingkat ketiga dari dunia surga. Tapi sekarang, dia, yang sudah berada di tingkat ke-9 dari alam surga, benar-benar merasakan tekanan ketika menghadapi peringkat 1 martial lords. Itu juga benar-benar menunjukkan kekuatan martial lords dan kekhasan kekuatan martial. Tapi, semakin seperti itu, semakin Chu Feng ingin mencobanya. Bisakah dia, di tingkat ke-9 dunia surga, melawan terhadap pangkat 1 martial lords? Tiba-tiba, Chu Feng membuka tangannya, lalu tiba-tiba mengangkatnya. Pada saat yang sama, dia berteriak secara eksplosif. Kekuatan formasi roh berwarna ungu, seperti banjir yang dibendung terlepas, keluar dari tubuhnya. Hanya dalam sekejap, itu menjadi dinding formasi roh berwarna ungu yang menghubungkan langit dan bumi. Bum 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 bum. Ketika dinding formasi roh diciptakan, tentara jutaan telah tiba dengan ledakan. Pada saat itu, riak-riak terjadi di mana-mana dan seluruh dunia bergoyang. Langit cerah memasuki kekacauan total. Banyak pengamat tidak bisa menahan diri, sangat takut mereka akan terseret ke dalam lingkaran pertempuran yang mengerikan itu. Namun, ketika gemetaran perlahan mereda, ketika riak-riak itu secara bertahap bubar, semua orang menemukan, heran, bahwa tentara jutaan orang telah menghilang. Meskipun dinding formasi roh juga penuh dengan retakan dan sangat rusak, itu tidak dapat dihancurkan. Chu Feng benar-benar, dengan formasi rohnya sendiri, memblokir keterampilan bela diri peringkat 7 yang mengerikan dari peringkat 1 martial lord.